Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk penggunaan peralatan desinfektan ya. Kebetulan di Pemadam Jakarta ada beberapa jenis peralatan yang bisa digunakan untuk penyemprotan desinfektan. Ada 4 yang ada di Jakarta, yaitu Efek 3000, kemudian ini adalah Fire Express, ini ada Intergun, dan ini ada AFT. Yang efektif untuk penggunaan desinfektan, kita hanya bisa menggunakan 3 alat ini, yaitu Fire Express, kemudian Intergun, kemudian AFT. Kenapa? Karena pancarannya masih bisa kita atur. Kalau kita menggunakan efek 3000, pancarannya kita tidak bisa atur, jadi banyak yang terbuang percuma ya. Pastikan dulu bahwa ketiga peralatan ini siap pakai. Dalam keadaan siap pakai maksudnya tabung-tabung ini sudah dalam keadaan terisi ya. Jadi tabung ini sama dengan tabung breathing apparatus, tekanannya 300 bar, kemudian pressernya ya 450 ya, walking pressernya, jadi bisa diisi dengan 300 bar ya. Masing-masing tabung ini volumenya berbeda-beda tergantung dari peralatan yang nanti kita pergunakan ya. Jadi ini pertama kita menggunakan AFT dulu ya. AFT ini sama ya, pastikan dulu bahwa konektornya ini ujungnya maju boleh ya. Konektornya ini ada konektor ya, sambungan ya. Oke, sama ketiga alat ya. Konektor ini sama dengan breathing apparatus, o-ringnya atau sealnya dalam keadaan terpasang ya. Jangan sampai nanti kita pasang o-ringnya sudah dalam keadaan tidak ada, nanti terjadi kebocoran ya. Ini terpasang. Kemudian ini untuk memasukkan nanti cairannya ya. Ini masukkan cairannya ya. Sesuai dengan petunjuk Dinas Kesehatan, kita menggunakan klorin ya. Jadi ada perbandingan 1:10 atau 1:100, 1:500, tergantung dari media yang nanti akan kita disinfektan ya. Jadi kalau untuk lingkungan biasa saja itu perbandingannya 1:500 ya. Kita bisa pergunakan gelas takar ya. Ini adalah klorin yang jenis cair, nanti ada juga klorin yang jenis tablet yang ada di pasaran ya. Anda bisa menggunakan 1 tablet untuk pengisi 1 tangki sini ya. Nanti kalau kita menggunakan yang jenis Fire Express itu kita bisa bagi 2 ya. Tapi yang untuk jenis ini nanti kita bisa menggunakan 1 tablet ya. Jadi ini pakai gelas takar ya. Gelas takar, kemudian kita masukkan saja klorinnya ya. Perbandingannya 1:10 kita pakai. Jadi ini kebetulan ada 10 liter ya, kita masukin 10 mili ya. Jadi 1:10 itu berarti 1 liter ya. 1 liter klorin untuk 10 liter air. Ini 500 ya, berarti separuhnya lagi. Kayak itu aja, pakai keran aja biar cepet. Oke. Kemudian kita isi penuh saja. Isi penuh saja. Ini peralatan sudah siap untuk dipergunakan. Kemudian usernya utamakan adalah kita menggunakan APD. APD yang dipergunakan adalah sepatu karet, kemudian baju kimia seperti ini ya. Kalau bisa dipergunakan baju kimia dari plastik atau dari karet. Jadi nanti pada saat kita dekontaminasi kita gampang untuk membersihkannya. Kemudian jangan lupa sarung tangan dan masker. Silakan. Pertama kita pakai adalah APD-nya dulu, bajunya dulu. Dulu
jangan pakai baju yang menggunakan serat ya. Nanti pada saat kita melakukan kegiatan dia akan menyerap dari cairan klorin, akibatnya nanti akan berdampak buruk bagi kesehatan kita ya. Jadi utamakan memakai APD yang seperti ini. Kemudian pakai sepatunya kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa karena bawahnya sudah terlindung ya, terlindung. Pakai sarung tangannya dulu. Ya. Klorin itu juga bisa berbahaya untuk pernapasan kita, maka ketika kita melakukan kegiatan ya, utamakan kita menggunakan APD yang pelindung pernapasan juga. Untuk apa? Ya, siap. Pada operasinya, sebelum kita melakukan penyemprotan, ya yakinkan dulu bahwa aliran udara dari tabung itu mengalir ke cairan, ya dengan cara keran tabungnya, keran tabung yang bertekanan ini. Oke, ini berarti aliran air sudah masuk ke dalam tabung ini, tabung cairan. Kemudian siap untuk ditembakkan. Ya. Dan ini ada dua versi ya. Jadi kalau seperti ini nanti dia bentuknya akan kabut. Nah untuk jet Anda tinggal putar ke sana. Ini berarti jangkauannya jauh. Ya. Yang kita pakai adalah jenis yang kabut, spray. Ya. Tinggal diarahkan nanti ke tempat yang mau dituju. Mobil. Jawan dikit. Dan yakinkan bahwa tabungnya ini kita tutup kembali, kemudian kita buang udaranya yang ada di cairan. Ya, kita tutup. Itu selesai. Kalau kita mau isi kembali, kita bisa isi kembali. Kalau memang sudah selesai tugasnya, kalau bisa di flusher, jadi dikocok dulu, dibuang ya sisa-sisa dari cairan klorinnya, baru nanti kita simpan. Jangan lupa ini dipisahkan ya, ini dipisahkan dua, yaitu kita pakai Interguard Macau ya, pakai Interguard Macau sama seperti tadi ya, sama seperti tadi ya. Ini kita isi cairan, kita campur dengan klorin ya, perbandingannya 1:10 untuk daerah yang terinfeksi. Kalau nanti kita tempat-tempat operasi dan lain sebagainya itu 1:100. Kalau di tempat umum cairan klorinnya itu 1:500 ya. Jadi kalau 2 mili itu kita bisa masukkan klorin campuran airnya 1 liter ya. Jadi kalau untuk 10 liter kita masukkan 20 mili klorin. Jelas ya. Jadi itu ya, kita isi dulu dengan air ya. Ini air ada sekitar 10 liter. Ya, duduk. Kencangin. Perlu bantuan orang lain untuk membuka tabung
yang ada di belakang. Ini tabung tekanan. Buka tabung tekanannya, otomatis dia sudah bertekanan. Ya. Untuk nozzle-nya, ini kita pergunakan yang pendek karena ada beberapa tipe nozzle yang bisa di-connect dengan ini. Ya, kita pergunakan yang pendek, nanti kita bisa atur ya, spraynya kita bisa atur dengan diputar-putar bagian nozzle depannya ya, silakan. Atur tekanannya diputar. Spray. Lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk ya backpack dari tegan itu kita bisa atur tekanannya, dan putaran nozzle-nya juga kita bisa atur sesuai keinginan kita. Sudah selesai, jangan lupa tabung tekanannya ditutup ya, tabung tekanannya ditutup. Oke, kita buang udaranya, nanti tidak ada tekanan ya, tekanannya habis baru kita bisa isi kembali ya, kalau selama tabung tekanan ini masih ada. Kembali ke ini. Itu dia. Cara ekspres ya. Ini ada 3 tabung. Perhatikan ada 3 tabung. Yang kecil ini yang di tengah ini adalah tabung tekanan, nanti yang akan mengisi tekanan ke tabung 2 tabung berikutnya. 2 tabung berikutnya nanti akan diisi dengan cairan ya, cairan. Sama isinya 5 liter dengan 5 liter jadi 10 liter. Jadi kalau kita menggunakan cairan klorin, nanti kita bagi 2 ya, kita bagi 2, ini separuh dengan ini separuh, kita isi ya. Tutup rapat ya. Oke, sama resipnya ya. Nanti buka dulu ya tabung tekanannya, bisa mengisi ke ya. Perhatikan di sini ada 2 handle ya. Kalau handle-nya ini kita ke depan, ini nanti jet ya, pancarannya jet. Yang kita butuhkan adalah fork ya. Handle-nya kita tarik ke belakang, posisikan ke belakang ya, baru kita tarik picunya. Silakan. Caranya fork ya. Sudah ya, jangan lupa sama prosedurnya seperti awal, kita tutup dulu, kemudian buang sisa udaranya. Oke, nanti kita mau mengisi ini tabung untuk cairannya ini masih bertekanan ya, jadi kita bahayakan teman-teman. Ya, selesai, jangan dibuka dulu ya, selesai. Perhatikan pada saat nanti membuka ya, buka. Oke, letakkan di sana. Oke, tugasnya di sini, tugasnya di sini. Operasi kita adalah dekontaminasi, jadi membersihkan kembali rekan kita yang sudah bekerja. Jadi jangan sampai nanti cairan kimia masih melekat di APD-nya ya. Bisa menggunakan air mengalir ya, menggunakan air mengalir. Dengan ini dengan selang ya dibersihkan ya. Kalau memang perlu pakai sabun ditabuni ya, secara menyeluruh, jangan sampai masih ada bagian dari cairan kimia yang masih melekat di badannya. Belakang. Kalau memang di TKP tidak ada air, tidak ada selang, kita bisa menggunakan peralatan yang ada di kita. Syaratnya
isinya hanya air saja. Ya, jangan dicampur lagi dengan bahan-bahan kimia. Isinya hanya air saja. Ya. Aduh. Spray. Nah, yang perlu diperhatikan ya, petugas yang mendekon dengan petugas yang didekontaminasi harus tetap menggunakan APD untuk keselamatan bersama. Oke, cukup. Demikian proses, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.